أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, pada kesempatan kita kali ini kita akan kembali melanjutkan pengajaran tentang Minhaj al-Firqatun Najiyah, yaitu tentang manhajnya golongan selamat, merupakan manhajnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan ini sekali lagi diingatkan berulang-ulang bahwa ini adalah perkara yang sangat penting bagi seorang muslim, karena boleh tidak boleh ya kita akan melihat fenomena bagaimana umat Islam ini ya berwak-wak, berkelompok-kelompok, bergolong-golongan ya, dan semua kelompok, semua golongan itu pasti akan menyatakan yang paling benar, pasti akan menyatakan sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu adalah hak setiap mereka. Tetapi sebagaimana sudah dijelaskan ya di dalam ya kandungan ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi SAW yang kemudian dijabarkan, dijelaskan oleh para ulama, ya bahwa kita bisa mengetahui siapakah golongan yang selamat atau siapakah Ahlus Sunnah wal Jamaah atau umat Islam yang betul-betul ya mengikuti jejaknya Rasulullah dan para sahabat. Itu kita bisa melihat ciri-cirinya, kita bisa melihat karakteristik mereka. Ya sudah dijelaskan sebahagian daripadanya. Nah sekarang ya kita akan sedikit melanjutkan penjelasannya, bahwa dikatakan di sini ya poin yang ke-8 adalah al-firqatun najiyatu tahtarimu al-a'immatal mujtahidin. Jadi firqatun najiyah, golongan yang selamat itu atau Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mereka tahtarimu, mereka pasti ihtiram, mereka menghormati, mereka memuliakan al-a'immah, imam-imam ya al-mujtahidin, yang mereka itu beristihad, yang sungguh-sungguh dalam memperjuangkan agama. Ya jadi cirinya begitu, tidak meremehkan, ya tidak katakanlah menyepelekan. Ya jadi kita sebagai seorang muslim harus memuliakan orang-orang yang dari secara keilmuan itu lebih dari kita. Ya mereka adalah orang-orang yang memang sudah berjuang ya untuk membela agama, sepanjang hidupnya dipergunakan untuk menghafal Quran, memahami isi Al-Quran, mereka menghafal hadis ya, mereka juga berusaha menjabarkan makna-makna hadis tersebut. Mereka juga berkecimpung dalam masalah yang lain, apakah masalah fikih, masalah ilmu nasikh mansukh dan seterusnya. Nah orang-orang yang begini kita muliakan, sebagaimana kita juga secara keilmuan kadang-kadang kita memuliakan orang-orang yang ahli dalam bidang kedokteran. Ketika kita sakit, ya pasti kita akan bertanya kepada orang yang ahli dalam bidangnya, yaitu dokter misalnya. Dan dokternya pun harus spesialis yang lebih kita hormati lagi. Begitupun pada saat kendaraan kita rusak, kita akan menghormati, kita akan memuliakan orang yang mengerti tentang ya mesin, mobil atau motor dan seterusnya.
Ya secara fitrah kita begitu. Ya, tergantung dari apa yang kita butuhkan. Kalau masalah sakit kita ke dokter, dalam masalah kendaraan kita akan datang ke montir yang ahli dalam bidangnya, dalam masalah rumah juga kita akan datang kepada orang yang ahli dalam membuat atau merehab rumah, dan begitu seterusnya. Nah, dalam bidang agama juga begitu, harus orang yang ahli dalam bidangnya. Maka pada saat kita memang hendak mempelajari agama, kita ingin sungguh-sungguh di dalam mempelajari agama, hendaklah kita mendatangi orang yang memang ahli dalam bidang agama. Ya. Nah, itulah peran pentingnya para ulama di situ. Ya. Kita wajib menghormati ya para ulama, khususnya para imam ya yang memang ahli dalam bidangnya yang kita sudah paham. Nah, nanti akan jelaskan. Sekali lagi, jadi golongan yang selamat atau firqatun najiyah itu mereka menghormati imam-imam yang beristihad, tetapi wala tata'assabu liwahidi minhum, tetapi tidak boleh asobiyah, tidak boleh fanatik. Ya, jadi firqatun najiyah atau ahlus sunnah wal jamaah itu kendati pun mereka menghormati, memuliakan para imam, tetapi mereka tidak berasobiyah, tidak fanatik kepada seseorang pun di antara imam-imam itu. Bahkan atau tetapi ta'khudul fikha, tetapi firqatun najiyah ini atau ahlus sunnah wal jamaah ini mengambil hukum, mengambil fikih ya minal Quran, dari Al-Quran, wal ahaditsis shahihah, dan juga hadis-hadis yang sahih, wa min aqwalihim, dan juga dari ucapan mereka ya jami'an seluruhnya. Jadi bukan hanya satu imam saja, jadi dari semua imam. Ya, karena semua imam itu adalah imamnya kaum muslimin, bukan imam hanya orang yang bermazhab kepadanya saja. Seperti kita misalnya mengambil perkataan Imam Asy-Syafi'i, mengambil perkataan Imam Hambali, Ahmad bin Hambal, mengambil ya fikihnya Imam Abu Hanifah atau Hanafi, mengambil fikih dari mazhab Imam Malik misalnya, dan seterusnya. Tidak boleh kita hanya mengambil dari satu imam saja. Ya, kita mengambil fikih itu dari Al-Quran, dari hadis-hadis yang sahih, dan juga dari perkataan mereka, perkataan para imam itu seluruhnya. Idza wafaqatil hadis, apabila perkataan itu ya sesuai atau cocok dengan hadis as-sahihah yang sahih. Wahada, dan ini juga apa yang dijelaskan di sini adalah muwafiq, sesuai li kalamihim, dengan ucapan atau pandangan para imam, haitsu ketika ausu atba'hum, ketika mereka berwasiat ya kepada para pengikut mereka, ayyakhudhu, untuk mengambil bil hadis sahih, untuk mengambil hadis yang sahih, wa yatruku, dan meninggalkan kulla qaulin, setiap perkataan, yukhalifuhu, yang menyelisihinya. Ya, ini sesuai dengan wasiatnya para imam, ya agar ya para pengikutnya itu, para pengikut imam masing-masing itu mengambil hadis yang sahih, lalu meninggalkan ucapan siapapun, perkataan siapapun yang menyelisihi yaitu Al-Quran dan Sunnah. Nah, itu ya, jadi intinya pelajaran yang sekarang ini bahwa kita kalau termasuk firqatun najiyah, kalau kita termasuk ahlus sunnah wal jamaah, kita punya kewajiban untuk memuliakan ya para imam. Ya, jangan menyepelekan mereka, menganggap remeh, apalagi sampai menghina, merendahkan. Itu tidak pantas. Ya, kita apalah ya jasa kita misalnya, apalah amalan kita ya terhadap Islam ini. Ya, tidak ada secuil pun ya amalan kita untuk memajukan, untuk membesarkan, untuk meninggikan ya agama kita. Dibandingkan mereka, kita nggak ada apa-apanya. Maka kita yang tidak memiliki apa-apa, apa yang kita harus menjadikan, merendahkan, menyepelekan, bahkan mengolok-olok para imam, itu nggak pantas. Apalagi kita yang kebanyakan di sini sudah banyak menyelisihi ajaran Islam, nggak pantas lah. Ya itu, ya karena memang dalil ya menyuruh kepada kita ya agar kita memuliakan yaitu orang yang alim, orang yang berilmu di antara kita. Karena kata Nabi, laisa minna malam yujilla kabirona walam yarham ya saghirona, atau mengatakan lagi laisa minna malam yujilla ya li alimina ya wa yarham saghirona. Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak menghormati orang yang lebih tua,
Ya, tua di sini maksudnya secara umur atau juga secara keilmuan, dan tidak menghormati, tidak menyayangi orang yang lebih muda dari kami. Kalau dari mereka yang lain, bukan termasuk golongan kami, orang yang lam yujilla, orang yang tidak memuliakan li'alimina, orang yang alim di antara kita. Jadi kalau andai kata kita tidak memiliki tabiat, kita tidak memiliki akhlak ya memuliakan orang yang berilmu, berarti laisa minna, bukan termasuk golongan kami, bukan termasuk umat Islam. Karena Islam mengajarkan kepada kita untuk memuliakan orang yang lebih tua, apakah itu dari sisi umur atau juga dari sisi keilmuan. Ya, bahkan kita kalau tanpa para ulama, kita kalau tanpa imam-imam, kita tidak akan mengenal agama kita. Ya, karena nggak mungkin ya ketika ayat turun kemudian kepada Rasulullah, kemudian para sahabat, terus tiba-tiba ilmu itu langsung nyambung ke zaman kita sekarang. Ya harus melalui imam-imam. Ya harus melalui para ya ulama-ulama itu. Ya, karena juga di dalam sebuah keterangan juga di sini, kenapa kita harus memuliakan para imam? Nah, di sini dijelaskan di dalam sebuah kitab, yaitu dalam kitab Ar-Ruju' ilal Ulama, ya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Miftah dari Sa'adah, yang mengatakan fa inna hadhil ummah akmalul umam wa khairu ummah ukhrijat linnas. Jadi sesungguhnya umat ini, umat Islam adalah akmalul umam, umat yang paling sempurna, wa khairu ummah, dan sebaik-baik umat ukhrijat linnas, yang pernah dikeluarkan, yang pernah ada bagi manusia. Wa nabiyuha, dan nabinya pun adalah khatamun nabiin, adalah merupakan penutup dari para nabi, la nabiyya ba'dah, yang tidak ada lagi nabi sesudahnya. Ya, jadi kalau menurut ya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, bahwa umat Islam ini adalah umat yang paling sempurna, umat yang paling baik yang pernah dilahirkan, yang pernah dimunculkan kepada manusia. Dan nabi pun, nabi kita pun adalah nabi, merupakan penutup para nabi, yang tidak ada lagi nabi sesudahnya. Nah, terus faja'alallahu ulama fiha, ya maka Allah telah menjadikan ya para ulama fiha padanya. Di antara umat-umat itu Allah jadikan, Allah ciptakan, Allah adakan para ulama. Kullama halaka alimun, maka setiap kali ada seorang alim wafat atau meninggal, khalafahu alim, maka Allah ganti lagi dengan orang alim yang lain. Ya, itu. Ya, jadi sudah dikatakan ketika ada seorang ulama yang wafat, ketika seorang alim yang wafat, maka diganti, ya Allah ganti dengan orang alim yang lain, li'alla natmis ma'alimuddin wa tahfa'a'lamuhu, ya supaya apa? Tidak ada kekosongan ya dari pengajaran-pengajaran agama, ya, dan tersembunyi ya menyembunyikan a'lamahu, yaitu ya pengetahuan-pengetahuannya itu. Ya, jadi jangan khawatir. Ya, menurut penjelasan para ulama dan banyak lagi yang lain, bahwa ya itulah keistimewaan agama kita. Inilah merupakan keutamaan, kehebatan daripada agama kita. Sudah banyak ayat yang menjelaskan tentang ya kelebihan umat Islam dibandingkan umat-umat terdahulu. Nah, salah satunya yang tidak ada pada umat-umat yang lain adalah bahwa ya Allah telah menjadikan para ulama, bukan abidun atau ubadah, bukan para ahli ibadah saja, tapi ulama yang dipentingkan. Ya, bahkan di dalam beberapa dalil yang lain juga ya Rasulullah sudah mengingatkan tentang keutamaan para ulama. Ya, bahkan lebih daripada ahli ibadah, ya sebagaimana nanti akan dijelaskan tentang masalah ini. Ya, jadi Allah jadikan para ulama ya di umat ini. Maka ketika ada seorang alim wafat, pasti akan ada orang alim lain. Ya, maka dari masa ke masa, dari zaman ke zaman akan selalu ada ulama-ulama yang mencerahi, yang memberikan pencerahan, yang memberikan pengajaran ya kepada orang-orang pada masa itu. Maka kita akan kenal ya, misalnya ulama ini hidup pada zaman sekian, ulama ini hidup pada zaman sekian, dan seterusnya sampai kepada zaman sekarang. Dan ini tidak pernah ada pada umat-umat yang lain, hanya ada dalam umat Islam. Dan ulama-ulama ini pun ya dengan berbagai macam keutamaan, kelebihannya. Apakah mereka itu selain dari hafal Quran, hafal sekian ribu hadis,
Tapi ya kelebihan adalah mereka ahli dalam bidang ini, yang ini ahli dalam bidang ini, dan seterusnya. Itulah yang Allah jadikan bahwa umat ini adalah kenapa menjadi umat yang akmal, yang paling sempurna dan khair, ya merupakan umat yang terbaik. Ya, nah itu. Jadi kita nggak mungkin sekarang misalnya mengenal ajaran agama kita ini dengan baik kalau tidak lewat ulama. Maka kita wajib menghormati, kita memuliakan ya para ulama. Ya, tetapi juga di dalam beberapa hadis ya bahwa Rasulullah SAW juga menyuruh kepada kita agar berhati-hati memilih. Ya, hendaklah kita memilih dan memilah kepada siapa hendaknya kita belajar agama. Karena tidak semua orang yang mengaku ulama itu mengajak kepada kebenaran, kepada agama yang lurus, tidak. Ya, misalnya ya Rasulullah SAW pernah mengatakan di dalam hadis, ya kata beliau, man da'a ila hudan, ayu mada'in da'a ila hudan, ya. Jadi man da'a ila hudan, jadi barang siapa yang mengajak kepada petunjuk, atau dai manapun yang mengajak kepada petunjuk, falahu ajrun, dia akan mendapatkan pahala, dan juga wa ujuru man tabi'ahu la yanqus dzalika min ujurihim syai'an. Ya, mereka akan mendapatkan pahala dan juga pahala orang yang mengikutinya, dan tidak akan berkurang dari pahala mereka sedikit pun. Wa man da'a ila dolalah, atau ayu mada'in da'a ila dolalah. Jadi siapapun orang yang mengajak kepada kesesatan, atau dalam berita yang lain, ayu mada'in da'i manapun yang mengajak kepada kesesatan, fa'alaihi ismun fa'alaihi wizrun, maka dia akan mendapatkan dosa dan juga dosa-dosa orang yang mengikutinya, dan tidak akan berkurang dari dosa-dosa mereka itu sedikit pun. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa dai itu ada yang mengajak kepada petunjuk, ada yang mengajak kepada kesesatan. Nah, kenapa? Makanya kita harus memilih dan harus memilah dalam belajar. Ya, nggak semua orang yang menyatakan dirinya, yang mendudukkan dirinya sebagai dai itu mengajak kepada petunjuk, tidak. Ada yang mengajak kepada kesesatan, baik dia karena tidak tahu dia mengajak kepada kesesatan, atau dia menyadarinya. Ya, bahkan banyak lagi dalam hadis-hadis yang lain. Ya, supaya kita ini berhati-hati. Ya, bahkan Nabi juga mengatakan dalam hadis yang lain, inna akhwafa ma akhafu ala ummati. Ya, jadi yang paling aku khawatirkan dari sekian yang banyak aku khawatirkan adalah al-a'immatal mudilin, imam-imam yang menyesatkan. Nah, itu. Jadi Nabi mengkhawatirkan ya atas umatnya ini adalah imam-imam, tokoh-tokoh agama yang al-mudilin, yang menyesatkan. Ya, banyak lagi. Ya, nanti mungkin dalam bab yang lain kita akan bahas ya tentang kita harus berhati-hati terhadap ustadz, terhadap kiai, terhadap ulama, terhadap orang yang mengaku imam tetapi hanya mengajak kepada kesesatan. Ya, karena sekarang orang-orang Syiah, orang-orang Sufi tasawuf, ya, atau orang-orang Ahmadiyah atau apapun dari kalangan yang disesatkan oleh ya ulama-ulama ya besar ya, atau juga oleh MUI, ya mereka ya mengirimkan ya tokoh-tokoh agamanya, lalu kemudian bergaul di masyarakat kita kaum muslimin, lalu mereka mengaku sebagai imam, mereka mengaku sebagai syekh, dan karena keawaman umat Islam di negeri kita ini, mereka mudah terkecoh, mereka mudah tertipu. Ya, banyak sekarang. Ya, kita harus berhati-hati ya dari belajar kepada imam-imam yang menyesatkan, bukan mengajak kepada Al-Quran dan Sunnah, tetapi mengajak untuk menyelisihi dan membelakangi, bahkan menentang Al-Quran dan hadis dengan caranya. Ya, nah, jadi kita yang penting adalah sekarang sebagai seorang muslim, kita wajib ya untuk memuliakan para imam yang 4. Ya, Imam ya Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad, dan Imam Asy-Syafi'i. Nah, ini kita muliakan. Ya, begitu juga orang-orang yang kemudian meniti jejak, orang-orang yang mengikuti jejak mereka. Ya, dan kita sudah paham bahwa orang-orang ini pun adalah merupakan imam-imam dalam bidangnya. Ya, maka kita pun punya kewajiban untuk memuliakannya, dan jangan sekali-kali kita merecehkannya. Ya, nah, itu harus yang dipahami lah. Ya, mudah-mudahan ini bisa sementara dipahami oleh ya kaum muslimin ya. Nah, tapi ketika kita memuliakan para imam itu, pada saat kita menghormati imam-imam tersebut, jangan kita jatuh ke dalam ta'assub,
jangan kita jatuh kepada fanatik atau bahkan taklid. Ya, karena banyak di antara kita ya ketika menghormati, ketika memuliakan salah satu imam, ya kemudian karena keawamannya kemudian jatuh ke dalam fanatik ya atau ta'assub atau asabiyah dan bahkan kepada taklid. Dia tidak mau menerima hukum dari imam yang lain, dia hanya mau berhukum kepada imamnya saja. Itu adalah haknya dia. Tetapi yang dikatakan taklid itu adalah bukan sekedar dia berpegang kepada kelompoknya, kepada mazhabnya, kepada golongannya saja, tapi dia menyesatkan, menganggap sesat, menganggap salah kelompok yang lain, seakan-akan bahwa kelompoknya dan imamnya saja yang benar. Padahal nanti imam-imam itu sendiri berwasiat ya kepada para pengikutnya, termasuk kita sebagai umat Islam, ya agar kita ini berhati-hati, agar kita ini tidak ta'assub ya kepada salah seorang di antara mereka. Ya karena para imam itu sendiri sudah berwasiat agar kita ini mengambil pengajaran agama ini ya dari Al-Qur'an, dari hadis-hadis yang sahih. Dan kita juga boleh bahkan dianjurkan untuk mengambil perkataan mereka, mengambil perkataan para imam. Tapi syaratnya kalau perkataan-perkataan itu sesuai dengan hadis-hadis yang sahih. Ya, dan ini ya kalau memang sesuai dengan hadis-hadis yang sahih, dan ini karena juga merupakan wasiat mereka kepada umat Islam. Nah, Allah Subhanahu wa taala pernah mengingatkan kepada kita di dalam Quran surat Al-A'raf ya, surat ke-7 ayat 3 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilam ma tadzakkarun. Ittabi'u, ikutilah oleh kalian ma apapun unzila yang telah diturunkan ilaikum kepada kalian mir rabbikum dari Rabb kalian. Apa yang diturunkan Allah kepada kalian dari Allah? Yakni itu adalah Al-Qur'an maksudnya. Wala tattabi'u, dan janganlah kalian mengikuti min dunihi aulia, dan janganlah kalian mengikuti sebagai wali-wali ya, sebagai pemimpin-pemimpin selain daripada Allah. Nah, kita hati-hati mengikuti yang lain selain daripada Allah, hati-hati. Tetapi sayangnya qalilan, sedikit ya, ma tadzakkarun, sedikitlah kalian dapat mengambil pelajaran. Ya, sedikit kita ini ngambil pelajaran. Ya, karena kebanyakan kita masih fanatik, ya masih taklid dan seterusnya ya. Ya, mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat supaya kita tidak jatuh kepada fanatik dan taklid buta. Nah, ini sebagaimana juga yang pernah dipesankan oleh para imam tersebut ya. Di dalam sebuah kitab atau dalam beberapa kitab di sini, yaitu pertama adalah kitab Sifat Salat Nabi ya, Asru Sifat Salat Nabi jilid pertama ya, halaman ke-23 dan seterusnya. Ya, ada pendapat beberapa imam ya supaya kita jadikan pelajaran. Ya, yang pertama adalah Imam Abu Hanifah rahimahullah. Ya, Imam Abu Hanifah rahimahullah. Fa awwaluhum al-Imam Abu Hanifah An-Nu'man Ibnu Sabit rahimahullah, yaitu Imam Abu Hanifah namanya aslinya Nu'man bin Sabit rahimahullah. Wa qad ruya anhu ashabuhu aqwalan syatta. Sungguh-sungguh ia telah diriwayatkan dari beliau oleh para sahabat beliau dengan perkataan yang banyak dan berbeda-beda. Wa ibaratun mutanawiyah, dan juga ungkapan yang berbeda-beda. Kulluha tu'adi ila syai'in wahidin, tetapi semuanya itu mengarah pada satu hal. Apa itu? Wa huwa, yaitu wujubul akhdi bil hadis wa tarka taqlidi ara'il a'immah al mukhalifata lahu. Ya, jadi mengarah kepada satu arah saja, yaitu wajib mengambil hadis dan meninggalkan taklid ya kepada pendapat-pendapat, kepada ra'yu-ra'yu al-a'immah, imam-imam al-mukhalifah yang menyelisihi lahu baginya, yaitu bagi hadis ya. Jadi ucapan Imam Abu Hanifah ini banyak, aneka ragam
tapi semuanya mengarah kepada satu muara, yaitu supaya pengikutnya atau kita sebagai seorang muslim itu wajib mengambil hadis dan meninggalkan pendapat-pendapat ra'yu-ra'yu yang menyelisihi hadis. Apa itu? Yang pertama adalah perkataan Imam Abu Hanifah, idza shahhal hadis fahuwa madhabi. Apa itu? Idza, apabila shahhal hadis, apabila hadis itu sahih, fahuwa, maka dia itu adalah madhabi, madhabku. Ya, ini perkataan ini adalah menunjukkan bahwa para imam, khususnya Imam Abu Hanifah dan juga nanti ada Imam Asy-Syafi'i itu, yang merupakan orang yang sempurnalah dalam keilmuannya, ya, dan ketakwaan mereka, di mana mereka telah mengisyaratkan dengan perkataannya tersebut bahwasanya mereka tidaklah mengetahui semua sunnah, semua hadis, ya. Sebagai manusia, ya, tidak semua perkataan Nabi, tidak semua perbuatan Nabi mereka ketahui. Jadi boleh jadi mereka berkata, ya, berpendapat seperti pendapat mereka, tapi sebetulnya ada hadis, ya, ada perkataan, ada perbuatan Nabi yang mereka belum ketahui. Nah, itulah menunjukkan bahwa ya, ilmu mereka sempurna dan ketakwaan mereka juga sempurna. Ya, begitu juga Imam Asy-Syafi'i, ya. Makanya kalau seandainya mereka berkata A, berpandangan A, ternyata kemudian beberapa saat datang orang menyampaikan sesuatu kepada dia tentang satu hadis, maka dia akan mudah merujuk. Dia akan mudah untuk meninggalkan perkataan lamanya untuk mengambil kepada perkataan baru. Dia boleh jadi bisa meninggalkan pendapat yang awal untuk ikut pada pendapat yang kedua, karena pendapat kedua itu ada dasar hadisnya, baik itu dalam perkataan atau perbuatan. Itu makna idza shahhal hadis fahuwa madhabi. Nah, kita bagaimana? Jadi kita jangan misalnya pendapat dulu A, ya A, terus padahal ada pendapat lain yang lebih sahih karena lebih berdasarkan kepada hadis-hadis yang sahih dan banyak. Ya, jadi kita harus mau merujuk, kita harus mau menarik ucapan kita yang salah, yang keliru. Jangan sudah tahu keliru masih juga dipegang. Nah, karena keluasan ilmu kita itu masih tidak ada. Sempit ilmu kita ini. Ketakwaan kita juga kurang, ketawaduan kita juga kurang. Beda dengan para imam dulu seperti Imam Abu Hanifah, ya, Imam Hanafi. Itu yang pertama. Yang kedua, beliau juga mengatakan dalam perkataannya itu, la yahillu li ahadin ay ya'khudha bi qaulina ma lam ya'lam min aina akhadnahu, ya. La yahillu, tidak halal li ahadin, bagi seseorang, ay ya'khudha, untuk mengambil bi qaulina, pendapat kami, malam ya'lam, selama dia tidak mengetahui, min aina akhadnahu, dari mana kami mengambilnya. Nah, itu. Jadi tidak boleh kita mengambil, berkata Imam Abu Hanifah, berkata Imam Syafi'i, nggak boleh. Selama kita tidak tahu dari mana Imam Abu Hanifah mengatakan itu, dari mana Imam Syafi'i, dari mana Imam Malik dan yang lain mengambilnya. Jadi kita harus tahu dasar pendapat para imam itu apa dasarnya. Jadi jangan dikit-dikit berkata Imam Abu Hanifah. Nah, jadi dari imam yang 4 saja kita, apalagi hanya kepada ustadz ya di kita ini yang jelas sandaran ilmunya, yang kalau ngomong juga nggak pernah pakai dalil yang sahih. Ya, mereka hanya berkata berdasarkan hawa nafsunya, berdasarkan kepada pemahaman yang cetek itu. Ya, imam saja sudah berpandangan seperti itu. Jadi kita tidak boleh berkata, tidak boleh berfatwa, tidak boleh mengatakan perkataan Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan yang lain-lainnya sebelum kita mengetahui dasarnya ucapan itu dari mana. Itu yang kedua. Yang ketiga, hampir sama dengan yang di atas, haramun ala malam ya'rif dalili ayyuftiya bi kalami. Haramun, haram, tidak halal maksudnya. Alaman, bagi orang yang lam ya'rif, yang tidak mengetahui dalilku, hujahku, untuk apa? Ayyuftiya, untuk berfatwa bi kalami, dengan pendapatku. Ya, nggak boleh. Ya, kalau menurut Imam Abu Hanifah, seseorang berfatwa dengan perkataanku dan dia tidak mengetahui dalil atau hujahnya Imam Abu Hanifah dalam berfatwa. Ya, jadi mereka sudah jauh-jauh hari itu sudah membuat benteng, sudah membuat aturan supaya orang berhati-hati dari berfatwa atas nama dia, ya. Tapi sayangnya sekarang berapa banyak orang-orang yang mereka itu berfatwa bukan hanya dari perkataan para imam itu, tapi berkata dari fatwanya imam, ya, tokoh agama, ustadz, kiai mereka, ya,
kemudian tidak tahu dasarnya. Kiainya itu fatwanya dasarnya apa? Ustadz mereka fatwa itu dalilnya mana? Enggak pernah ada. Ya. Nah, jadi kita harus berhati-hati dalam menukil, dalam mengambil fatwa para imam itu, ya, supaya kita ini berhati-hati dan kita harus mengetahui hujjah dalil itu diambil dari yang mana. Kemudian selanjutnya lagi pada riwayat ini disebutkan, ya, kata Imam Abu Hanifah, fa innana basyarun naqul qaulal yauma wa narji'u anhu godan. Ya, dia katanya kami ini hanyalah manusia belaka. Ya, naqulu kita berkata, ya kita mengumumkan pendapat, al qaula suatu pendapat, ya al yauma pada hari ini, kemudian wa narji'u dan kami rujuk, ya, anhu darinya godan besok hari. Kita ini manusia, sekarang mengatakan A, boleh jadi besok mengatakan B, dan kita rujuk, kita lepas, ya, perkataan yang awal untuk mengambil perkataan yang baru. Itu imam yang bisa berubah dalam fatwa, yang bisa berubah, ya, di dalam mengemukakan suatu pendapat. Ya, apalagi kita, nggak usah gengsi merujuk, menarik kembali perkataan kita yang salah, ya, karena kita ini bukan sumber kebenaran. Sumber kebenaran itu adalah hujah, yaitu dari Al-Quran dan hadis Nabi, ya. Nah, itu perkataan Imam Abu Hanifah, ya. Kemudian lagi dalam riwayat yang lain, wa fi ukhra waihaka ya Yaqub wa huwa Abu Yusuf la taktub kullama tasma'u minni fa inni qad aral ra'ya al-yawm wa atrukuhu godan wa ara ra'ya godan wa atrukuhu ba'da godin. Celakalah engkau wahai Yaqub, Abu Yusuf, jangan engkau tulis setiap apa yang engkau dengar dariku, ya, karena sesungguhnya aku kadang-kadang ar-ra'ya berpendapat suatu pendapat pada hari ini, wa atrukuhu godan dan aku akan meninggalkannya esok hari. Wa ara ar-ra'ya dan kadang-kadang aku berpendapat suatu pendapat godan besok, wa atrukuhu ba'da godin dan aku akan meninggalkannya esok lusa. Jadi jangan semua apa yang aku katakan dicatat, karena boleh jadi aku berpendapat ini pada hari ini, besok berubah. Besok berpendapat begini, besok lusanya berubah lagi. Ya, karena apa? Manusia ini bukan sumber kebenaran. Sumber kebenaran itu cuma Allah dan Rasul. Ya, makanya kenapa kita dilarang fanatik? Kenapa kita dilarang, ya, taklid kepada seseorang? Ya, kita hormati, kita muliakan Imam Abu Hanifah, tetapi kita tidak boleh fanatik, tidak boleh kita taklid. Ya, kita harus memegang kaidah ini, ya, supaya tidak terjatuh, supaya tidak kita ini terjerumus, ya, ke dalam taklid. Sebab kalau sudah yang namanya taklid, kita akan menyelisihi dalil nanti. Ya, kita akan bertentangan terus dengan dalil. Ya, karena boleh jadi apa yang kita ucapkan sekarang itu ternyata kurang kuat pendapatnya, atau didukung bukan hadis-hadis yang sahih, tetapi hadis-hadis yang dhaif. Dan boleh jadi pendapat orang yang dipegang oleh sebagian orang itulah yang lebih sahih, dan kita tidak usah malu, tidak usah gengsi untuk meninggalkan perkataan kita untuk mengikuti pendapat orang lain yang lebih sahih. Begitupun kata yang lain dalam riwayat yang lain, ya, kata Imam Abu Hanifah, idza qultu qaulan yukhalifu kitaballahi ta'ala wa khabara rasul, ya, sallallahu alaihi wasallam, fatruku qauli. Jadi apabila aku berkata suatu perkataan yukhalifu, yang menyelisihi kitab Allah Ta'ala, yang menyelisihi, yang bertentangan dengan kitab Al-Quran, ya, kitab Allah Ta'ala, kitab Al-Quran maksudnya, wa khabar Rasul dan kabarnya Rasul atau hadis Rasul, fatruku qauli, maka tinggalkanlah qauli perkataanku. Nah, itulah pesannya dia. Jadi kalau kita sekarang berpegang kepada pendapat Imam Abu Hanifah, ternyata perkataan ini bertentangan dengan Al-Quran, ya, setelah kita ngaji, semakin kita matang belajar Al-Quran, ya, atau kita baca hadis, ternyata apa yang dikatakan oleh Imam Abu Hanifah ini bertentangan, tidak sesuai, maka kita harus meninggalkan perkataan Imam Abu Hanifah. Ya, apalagi orang-orang yang secara keilmuan, ya, itu lebih rendah daripada Imam Abu Hanifah. Jangan sungkan, ya, untuk meninggalkan perkataannya, karena yang menjadi perkataan kita adalah Allah dan Rasul, Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang sahih. Nah, itulah perkataan pertama, ya, yang bisa kita ambil, yaitu dari Imam Abu Hanifah, ya, yang, ya,
nama aslinya itu adalah An-Nu'man ya bin Sabit rahimahullah. Nah sekarang yang kedua yaitu ya Imam Malik bin Anas, ya supaya kita tahu juga bahwa Imam Malik pun ya memiliki pandangan serupa dengan Imam Abu Hanifah. Wa ammal Imam Malik bin Anas rahimahullah faqala, maka adapun Imam Malik bin Anas rahimahullah faqala, dia berkata, innama ana basarun ukhti'u wa usib fanduru fi ra'yi fakulu ma wafaqal kitaba wa sunnah fakhuduhu wa kullu ma lam yuwafiqil kitab wa sunnah fatruku. Aku ini hanyalah seorang manusia, bisa salah, bisa keliru, wa usib, dan bisa juga benar. Maka fanduru, maka perhatikanlah, maka telitilah fi ra'yi, dalam pendapatku atau dalam ra'yuku ini. Maka setiap pendapatku yang wafaqah, yang sesuai, yang cocok dengan Alkitab, Al-Quran, wa sunnah, dan sunnah, kemudian fakhuduhu, maka ambillah pendapat tersebut. Tetapi wa kullu ma, dan semua apa-apa lam yuwafiq, yang tidak mencocoki, yang tidak sesuai ya, atau yang bertentangan dengan kitab dan sunnah, dengan Al-Quran dan sunnah, fatrukuhu, maka tinggalkanlah. Itu pandangan Imam Malik bin Anas. Aku ini manusia, bisa keliru dalam berpandangan, berpendapat, ro'yu, bisa juga benar. Ya, maka kalau aku mengucapkan sesuatu, kalian jumpai perkataanku itu, ya jangan langsung ambil, tapi teliti dulu ya pendapatku itu. Nah nanti yang sesuai dengan Quran Sunnah ambil, yang bertentangan maka tinggalkanlah. Ya begitu juga perkataan yang kedua, kata beliau, laisa ahadun ba'dan nabi illa wa yukhadu min qawlihi wa yutraku illa nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seorang pun sepeninggal Nabi kecuali pendapatnya bisa diambil dan bisa juga ditolak, kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah itu ya. Jadi selain daripada Nabi bisa ditinggal, bisa diambil, ya nggak ada masalah. Tapi kalau Nabi punya kewajiban untuk mengambil, kalau ditolak atau ucapan Nabi ditolak, dia akan berdosa. Kalau diambil itu akan berpahala. Ya, jadi dua. Ya boleh ditolak, boleh diterima. Tapi kalau ditolak pasti berdosa, diterima pasti berpahala. Sedangkan pendapat perkataan orang lain, ya tidak ada dosanya, tidak ada pahalanya. Ya namanya manusia biasa. Ya itu juga nanti berkaitan dengan ayat-ayat Allah tentang bagaimana kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitupun dikisahkan, ya qala Ibnu Wahab. Jadi berkata Ibnu Wahab, sami'tu Malikan su'ila an takhlilil asabi ar-rijlain fil wudu. Jadi Imam Malik ini, ya aku pernah mendengar Imam Malik ditanya tentang menyela-nyela jari jemari kaki di dalam berwudu. Faqala, ya maka Imam Malik mengatakan, laisa ya zalika 'alan nas, manusia tidak wajib untuk melakukannya. Kemudian berkata Ibnu Wahab, ya qala, berkata Ibnu Wahab, fataraktu hatta khafan nas faqutulaha indana fi dzalika sunnah faqala wa ma hiya. Kemudian Ibnu Wahab pun kemudian membiarkan beliau hingga orang-orang di sekelilingnya itu berkurang menjadi sedikit. Kemudian setelah orang-orang berkurang, beliau berkata, menurut kami, yaitu kata Ibnu Wahab, menurut kami ya hal itu, menyela-nyela jari itu adalah merupakan sunnah. Beliau yaitu Imam Malik bertanya, ya yang dikatakan adalah wa ma hiya, apa itu dalilnya, apa dasarnya? Kemudian saya, yaitu kata Ibnu Wahab, ya kata Ibnu Wahab, ya setelah mengabarkan kepada kami, haddatsana Lais bin Sa'ad wa Ibnu Luhai'ah wa Amr bin Al-Haris an Yazid bin Amr Al-Mu'arifi an Abi Abdurrahman Al-Hubuli anil Mustawrid bin Shaddad Al-Qurashi qala ra'aitu Rasulullah yadluku bihin siri ma baina asabi rijlaihi faqala inna hadzal hadis hasan wa ma sami'tu bihi qatun illa sa'ah summa sami'tuhu ba'da dzalika yusal fa ya'muru bi tahriril asabi'. Nah itu. Nah jadi dasar dari Ibnu Wahab adalah ya, jadi dalil ini telah mengabarkan kepada kami Al-Lais bin Sa'ad dari Ibnu Luhai'ah
dan Amr bin Al-Harith dari Yazid bin Amr Al-Mu'afiri, dari Abdurrahman Al-Habali, dari Al-Mustawrid bin Sadat Al-Qurashi. Ia berkata, saya melihat Nabi SAW menggosok-gosok selak jarinya, selak jari kedua kakinya dengan jari kelingking. Lalu berkata Imam Malik, hadis tersebut adalah hadis hasan dan saya tidak pernah mendengar sebelumnya kecuali pada saat ini. Kemudian setelah kejadian itu saya mendengar beliau ditanya tentang hal itu, lalu beliau memerintahkan untuk menyela jari jemari kaki. Ya, itu contoh bagaimana Imam Malik itu ditanya tentang hukum dari menyela-nyela jari, ya, jari kaki, ya. Ya katanya nggak ada itu, ya, jadi nggak usah, ya. Ya, manusia tidak wajib melakukan menyela-nyela jari. Nah, Ibnu Wahab tahu dalilnya, tapi dia tidak mau langsung negur, ya, karena menjaga kehormatan Imam Malik. Nah, ketika orang-orang sudah pergi meninggalkan beliau, orang tinggal sedikit, barulah Ibnu Wahab mendatangi Imam Malik dan menjelaskan bahwa itu ada sunnahnya, yaitu menyela-nyela jari kaki. Nah, kemudian Imam Malik bertanya, apa dasarnya, apa dalilnya? Kemudian dijelaskan sanad daripada hadis itu. Kemudian akhirnya sampai kepada perawi hadis, yaitu Mustawrid bin Sadat. Kata dia, saya melihat Nabi menggosok-gosok selak jari kedua kaki dengan jari kelingkingnya. Nah itu. Nah kata Imam Malik, nah kalau lihat dari hadis ini, hadisnya hasan. Dan saya belum pernah mendengar hadis ini kecuali hari ini. Ya, jadi telah menunjukkan bahwa ya yang namanya manusia, walaupun dia seorang imam, ada keterbatasan, ada saat atau waktu dia tidak mendengar hadis. Ya makanya, ya ketika setelah selesai itu, ya setiap kali ditanya tentang hukum menggosok-gosok jemari kaki, ya menyela-nyela jemari kaki, maka kemudian dia menjelaskan hadis, ya sebagaimana Ibnu Wahab tadi. Nah itu contoh bagaimana imam-imam dahulu itu seperti itu, ketawaduannya dan ketakwaannya yang mudah merujuk dari pendapat yang keliru kepada ya pendapat yang berdasarkan kepada dalil. Nah itu contoh yang kedua, yaitu Imam Malik bin Anas rahimahullah. Kemudian yang ketiga, yaitu Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Wa amma al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah fan nuqul anhu fi dzalika aksar wa atyab wa atba'u katsir aksar amalan biha wa as'ad faminha. Jadi adapun nukilan dari Imam Syafi'i adalah lebih banyak dan lebih baik, dan pengikut beliau adalah lebih banyak mengamalkan pesan beliau tersebut dan lebih ia beruntung. Di antara perkataan Imam Syafi'i adalah ini yang terkenal yang sering disebutkan, ma min ahadin illa wa tadhhabu alaihi sunnah li Rasulillah wa ta'zubu anhu wa mahma qultu min qaulin aw as-saltu min asrin fihi an Rasulillah khilafa ma qultu fal qaul ma qala Rasulullah wa huwa qauli. Tidak ada seorang pun kecuali ia memiliki kemungkinan untuk lupa kepada sunnah Rasulullah dan tersembunyi darinya. Setiap perkataanku atau setiap usul atau asas dasar yang saya letakkan, kemudian ternyata riwayat Rasulullah menyelisih perkataanku, maka pendapat yang harus diikuti adalah apa yang disabdakan oleh Rasulullah, dan aku pun berpendapat dengannya. Ya, jadi sebagai seorang imam, ya Imam Syafi'i suka membuat dasar-dasar, membuat pondasi-pondasi dalam ilmu. Kalau ternyata apa yang dibuat oleh beliau itu ternyata menyelisihi, ya, atau bertentangan dengan riwayat dari Rasulullah, maka harus mengikuti apa yang disabdakan oleh Rasulullah. Dan saya pun, kata Imam Syafi'i, ia akan berpendapat dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah itulah ketundukan, kepatuhan Imam Syafi'i terhadap hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, ajma'al muslimuna ala anna man istabana lahu sunnah an Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam lam yahilla lahu ayyada'aha li qauli ahadin. Kaum muslimin telah berijma atau telah bersepakat bahwasanya barang siapa yang mengetahui dengan jelas suatu sunnah dari Rasulullah, maka tidak halal baginya untuk meninggalkan sunnah tersebut karena perkataan atau pendapat seseorang. Ya, nggak halal ya. Jadi kita ya wajib mengikuti ya sunnahnya Rasulullah. Ya, ini adalah merupakan ijma daripada kaum muslimin, ijma'nya para ulama. Ya bahwa
Kalau jelas ada sunnah dari Nabi, maka tidak boleh kita meninggalkan sunnah tersebut hanya karena pendapat seseorang. Ya, apalagi pendapat ecek-ecek ya para ulama zaman sekarang yang lebih mengikuti hawa nafsunya, ya nggak boleh. Ini udah ijma dari sejak dulu. Yang namanya sunnah Nabi itu tidak bisa dikalahkan oleh pendapat seseorang. Kemudian juga dalam ucapan yang lain, kata Imam Syafi'i, idza wajadtum fi kitabi khilafa sunnati Rasulillah faqulu bi sunnati Rasulillah wa da'u ma qultu wa fi riwayatin fattabi'uha wa la taltafitu ila qauli ahadin. Jadi apabila wajadtum, kalian menjumpai di dalam kitabku menyelisihi, ya bertentangan dengan sunnahnya Rasulullah, maka katakanlah oleh kalian dengan sunnah Rasulullah dan tinggalkanlah apa yang kukatakan. Di dalam riwayat yang lain, maka ikutilah sunnah Rasulullah dan janganlah kalian berpaling. Ya, janganlah kalian hiraukan ila qauli ahadun, ucapan ya seorang pun, pendapat seorang pun. Ya, jadi kalau kita baca kitab Imam Syafi'i, ternyata dalam kitab itu ada pendapat dia yang menyelisihi ya sunnahnya Rasulullah, maka kita wajib mengambil sunnahnya Rasulullah dan kita wajib meninggalkan pendapatnya Imam Syafi'i. Dalam riwayat yang lain, ikutilah sunnah Nabi dan kita tidak boleh menoleh, ya tidak boleh kita berpaling kepada ucapan seseorang, yaitu itu pendapat Imam Asy-Syafi'i. Ya. Kemudian yang keempat, hampir sama dengan apa yang dikatakan Imam Abu Hanifah tadi, idza shahal hadis fahuwa madhabi. Apabila hadis itu sahih, maka dia itu adalah madhabku. Jadi banyak ya dalil-dalil hadis-hadis yang belum diketahui oleh Imam Syafi'i. Boleh jadi nanti dia berkata ternyata ada orang datang membawa sebuah hadis yang sahih, maka dia sudah jauh-jauh hari menekankan bahwa itulah mazhabnya dia, itulah pendapat dia juga. Begitu juga ya yang kelima, kata Imam Syafi'i, antum a'lamu bil hadisi war rijali minni fa idza kana al hadisu as-sahih fa'alimuni bihi ayyah shay'in yakunu kufiyan aw basariyan aw syamiyan hatta adhaba ilaihi ya idza kana sahihan. Jadi kata Imam Syafi'i kepada Imam Ahmad, ya, engkau lebih tahu tentang hadis dan para perawi ya dibandingkan denganku. Apabila nanti didapatkan suatu hadis yang sahih, maka beritahukanlah aku, kasih tahu aku dari manapun hadis tersebut berasal atau engkau ambil, baik itu dari Kufah, dari Basrah ataupun dari Syam, hingga aku bisa berpendapat, ya, sehingga aku bisa berpegang dengan hadis tersebut apabila hadis itu sahih. Jadi Imam Syafi'i itu walaupun dia seorang guru ya dari Imam Ahmad, tapi dia mengakui keilmuan Imam Ahmad. Dia mengatakan, wahai Ahmad, kamu lebih tahu tentang hadis daripada saya dan lebih tahu tentang perawi hadis dibandingkan dengan saya. Nah, nanti kalau seandainya engkau dapat sebuah hadis yang sahih, maka beritahu aku, ya, pokoknya dari manapun hadis itu berasal, apakah dari Kufah, dari Basrah ataupun Syam. Nah, nanti aku akan berpendapat, aku akan berpegang kepada hadis itu apabila hadis itu adalah hadis sahih. Nah, itulah ketawaduan ya Imam Asy-Syafi'i. Begitu juga dalam pendapat yang lain, yang keenam, kullu mas'alatin sahha fiha al-khabar an Rasulillah inda ahli naqli bi khilafi ma qultu fa ana raji'un anha fi hayati wa ba'da mauti. Setiap permasalahan yang berkenan dengannya ada hadis sahih dari Rasulullah menurut para ahli periwayatan hadis dan bertentangan ya dengan apa yang aku katakan, fa'ana, maka aku ya rajiun, aku rujuk anha darinya, aku menarik ya perkataan atau pendapatku ya di masa aku hidup maupun setelah aku mati. Ya itu, ya karena dia tahu nanti kalau meninggalku pasti ada pendapat-pendapatnya yang kurang pas barangkali. Nah, makanya dia jauh hari sudah bilang, ya pokoknya kalau bertentangan dengan sunnah Nabi, dia akan rujuk, dia akan menarik pendapatnya, dia akan mencabut perkataannya kalau bertentangan dengan hadis yang sahih, karena dia juga akan berpegang kepada hadis sahih itu walaupun dia sudah tidak ada, walaupun dia sudah wafat. Ya, begitupun saya. Ya, apalagi saya begitu. Jadi kalau sekarang saya punya pendapat A, pendapat B, pendapat C,
Tapi sebagai manusia lemah, bagi orang yang doib, yang sangat sedikit ilmu, ya mungkin nanti ada pendapat yang lebih kuat, pendapat yang lebih sahih karena berdasarkan kepada hadis-hadis yang sahih segala macam, atau pendapat para ulama yang lebih kuat. Maka saya juga rujuk baik selama saya masih hidup atau nanti setelah saya wafat. Ya, karena saya ingin dalam hidup saya dan setelah mati saya untuk senantiasa berpegang kepada Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Ya, nah itu. Ya, itu dari saya ya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i. Yang ketujuh, idza ra'aitumuni aqulu qawlan wa qad sahha 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam khilafu fa lamu anna aqli qad zahaba. Apabila kalian melihat aku mengatakan suatu pendapat, waqad sahha, dan sungguh-sungguh ya telah sahih dari Rasulullah hadis yang menyelisih pendapatku, khilafuhu menyelisihinya, maka ketahuilah bahwasanya akalku ya qad dhahaba, telah lenyap. Jadi hilang pendapatku, hilang perkataanku, hilang apa yang aku katakan, hilang apa yang aku akalkan. Ya karena apa? Karena ada hadis Rasulullah yang sahih. Nah itu. Ya, begitupun dalam yang ke-8. Kullu ma qultu fa kana 'an nabi sallallahu alaihi wasallam khilafa qauli mimma yasihu fa hadisun nabi aula fala tuqalliduni. Setiap apa yang aku katakan, kullu ma qultu, setiap apa yang aku katakan, fa kana, maka adalah anin nabi, dari nabi, khilafa qauli, menyelisihi, ia bertentangan dengan pendapatku, mimma yasihu, dari apa-apa yang telah sahih, maka hadisun nabi, maka hadis Nabi SAW itu adalah aula, lebih utama. Fala tuqallidu, maka jangan kalian taklid nih kepadaku. Ya, selalu begitu. Jadi kalau dia selalu benturkan, pokoknya apa yang dia katakan kalau bertentangan dengan hadis, ya apalagi Quran ya, pokoknya kalau bertentangan dengan hadis yang sahih, maka ambil hadis itu, tinggalkan perkataan saya. Itu seorang ulama yang ya tawadhu, seorang ulama yang tahu kapasitasnya di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nggak ngoyel, nggak ngotot, udah jelas dalil sahih, masih juga dia bantah. Yang terakhir, kullu hadisin anin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam fahuwa qauli fa illam tasma'uhu minni. Setiap hadis dari Rasulullah ya Shallallahu Alaihi Wasallam, maka itu adalah pendapatku, itu adalah merupakan perkataanku juga. Wa illam, walaupun tidak tasma'u, kalian mendengarnya, minni, dari saya ya. Jadi apapun yang ucapan, perkataan tentang Rasulullah ya, itu adalah merupakan perkataan saya. Itu juga adalah pendapat saya, walaupun kalian tidak mendengarnya dari saya. Nah itu pun kita sebagai dai pun begitu. Jadi kalau seandainya ada dai lain, ada ustadz lain, ya ada penceramah lain menyampaikan suatu hadis, ya menyuruh begini, menyuruh begitu, dan jelas hadisnya sahih, itu juga perkataan kita. Perkataan kita sebagai dai juga begitu. Karena perkataan dai itu harus merujuk selalu kepada perkataan Rasulullah. Ya, jangan menyelisihi, jangan berbeda. Ya, jangan bertentangan. Kita harus belajar berkata ya apa yang Nabi katakan, atau semua perkataan Nabi itu juga adalah merupakan perkataan kita. Artinya kita tunduk kepada perkataannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i ya tentang sikap ya yang harus dimiliki oleh Ahlussunnah wal Jamaah, oleh kaum muslimin ya terhadap pendapat para imam jikalau dihadapkan kepada sabda Rasulullah SAW atau disandarkan kepada hadis-hadis Nabi yang sahih. Jadi semua harus kembali kepada hadis-hadis yang sahih. Yang terakhir, perkataan Imam Ahmad bin Hanbal ya, wa ammal Imam Ahmad fahuwa aksar ya al-aimah jam'an li sunnah wa tamasukan biha. Ya, jadi adapun Imam Ahmad bin Hanbal, beliau adalah imam yang paling banyak mengumpulkan hadis dan paling berpegang teguh kepada hadis. Ya, sampai-sampai kana yakrahu wad al-kutub alladhi tashtamilu ala tafri' wa ra'yi. Ya, sampai-sampai beliau membenci atau tidak suka menulis kitab yang berisi masalah furu' dan ra'yu. Nah, oleh karena itulah beliau berkata ya di dalam perkataannya, la tuqalidni wala tuqalid Malikan wala Syafi'i wala Al-Auza'i wala Tsauri
wahud min haitsu akhadu, wa fi riwayatin la tuqallid dinaka ahadan min haula ma ja'a anin nabi wa ashabuhu fahud bihi summa tabi'in ba'd ar-rajul fihi mukhayyar. Ya, jadi dikatakan di sini ya, perkataan Imam Ahmad ya, janganlah kalian taklid kepadaku, jangan pula kepada Imam Malik, kepada Imam Syafi'i, Imam Azai dan Imam As-Sawri, tetapi ambillah dari mana mereka mengambil. Katanya lagi, la tuqallid dinaka, jangan engkau taklid dalam agama kalian kepada salah seorang di antara mereka, di antara para imam. Apapun yang datang dari Nabi dan para sahabatnya maka ambillah. Kemudian pendapat para tabi'in, ya setelah mereka boleh dipilih ya. Kalau ada yang lainnya boleh dipilih, boleh diambil, boleh tidak. Dalam riwayat yang lain, wal al-atba ayyat ba'ar rajul ma ja'a anin nabi sallallahu alaihi wasallam wa an ashabihi summa huwa min ba'di tabi'in mukhayyar ya. Jadi katakan ittiba adalah seseorang mengikuti apa yang datang dari Rasulullah dan para sahabatnya. Kemudian setelah pendapat para tabi'in, ia boleh memilih. Jadi Nabi, sahabat, tabi'in. Ya. Kata lagi, ra'yul Auza'i wa ra'yul Malik wa ra'yu Abi Hanifah kulluha ra'yun wa huwa indi sawa wa innamal hujjah fil asar. Pendapat Imam Auza'i, Imam Malik, Abu Hanifah, semuanya itu hanyalah pendapat. Bagi saya semuanya sama, yang menjadi hujjah hanyalah asar. Ya. Kata lagi, man radda hadisi Rasulullah fahuwa ala safa halakatin. Barang siapa yang menolak hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fahuwa, maka dia ala di tepi, ya safa di tepi ya, dari halakatin, jurang kehancuran. Nah, demikianlah pendapat perkataan para imam yang harus ya kita pahami, yang harus kita pegang. Ya. Makanya kita tidak boleh ya bertaklid, kita fanatik kepada salah satu, karena mereka sendiri ya sudah menjelaskan kepada kita hal seperti itu. Ya makanya wajar juga kalau Imam Ahmad juga mengatakan min kilati fikhi rajul ayyuqallida dinahu ar-rijal. Jadi termasuk daripada sedikitnya pemahaman seseorang ada dia taklid ya dalam agamanya itu kepada orang-orang. Jadi dia tidak belajar langsung dari Al-Quran Sunnah, tapi dari rijal, orang-orang aja. Ya, pada orang-orang itu menjelaskan perkara-perkara agama itu bukan dari dalil, bukan dari Al-Quran, bukan dari hadis, bukan dari sahabat, bukan dari tabi'in, bukan, tapi menurut pendapat-pendapat atau hawa nafsunya sendiri. Nah itulah, jadi firqatun najiyah, kita kembali kepada pelajaran di sini, ya adalah orang yang memuliakan, orang yang menghormati ya para imam mujtahidin. Tetapi ingat, tidak berasobiah, tidak fanatik, dan apalagi taklid. Ya, nah itu. Jadi kalau sudah jatuh kepada fanatik, sudah jatuh kepada taklid, nah ini adalah sesuatu yang dilarang, bahkan bukan oleh dalil, tetapi oleh para imam itu sendiri. Ya, para imam sendiri sudah menjelaskan. Ya, karena kita hendaklah mengambil fikih, ya mengambil hukum, mengambil pengajaran agama dan seterusnya itu dari Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Dan juga boleh kita mengambil perkataan para imam, dan memang begitu seharusnya. Kita untuk menguatkan ayat, untuk menguatkan hadis, apalagi mereka adalah orang yang paling memahami, orang yang paling mengerti. Ya, karena memang mereka itu ahli dalam bidangnya. Ambillah perkataan-perkataan mereka sebagai penambah rujukan buat kita. Ya, tapi tidak boleh fanatik, tidak boleh taklid kepada mereka, hanya untuk menambah menguatkan saja. Ya, tapi syaratnya ngambil pendapat mereka itu kalau pendapat mereka itu atau pendapat-pendapat mereka itu sesuai dengan hadis yang sahih. Nah, apa yang dijelaskan di sini juga sesuai dengan apa yang ya dijelaskan, yang diwasiatkan oleh para imam tadi kepada para pengikutnya. Ya, sebagaimana sudah dibacakan satu persatu dari imam-imam tersebut, dari Imam Abu Hanifah, Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik, dan juga Imam Ahmad bin Hambal. Bagaimana seharusnya bersikap ya terhadap perkataan mereka para imam ini jika disandingkan dengan sabda Rasulullah atau hadis-hadis Nabi yang sahih ya. Nah, kita belajarlah memiliki sikap seperti itu kalau ingin termasuk firqatun najiyah, kalau ingin menjadi kelompok ahlus sunnah wal jamaah. Kita muliakan mereka, tetapi kita tidak boleh fanatik. Nah, itu kepada imam yang empat. Bagaimana kepada yang lainnya? Tentu kita harus lebih ya berhati-hati, kita harus lebih waspada.
Maka belajar Al-Quran dan Sunnah supaya kita bisa mencocokkan ya ucapan-ucapan mereka, pendapat-pendapat mereka itu apakah bertentangan dengan Al-Quran hadis atau tidak. Nah, bagaimana kita bisa meninggalkan perkataan mereka, kita mengambil hadis Nabi, sedangkan kita tidak mengetahui hadisnya. Jadi untuk membanding perkataan salah atau benar, keliru atau benar misalnya, ya kalau kita memahami hadis, ya mau tidak mau makanya kita belajar Al-Quran dan hadis. Biasakan ya kita yang namanya belajar agama, ikut kajian-kajian, jangan hanya mendengarkan ceramah orang-orang tertentu saja, tetapi ceramah-ceramah yang disampaikan kepada kita itu harusnya berdasarkan, bersumberkan, berpondasikan kepada Al-Quran dan hadis. Ya mudah-mudahan apa yang disampaikan singkat di sini bisa memberikan faedah kepada kita, menambah wawasan bagi kita bagaimana kita bersikap kepada para imam yang 4, begitu juga kepada ulama-ulama seterusnya. Kita muliakan mereka, ya kita hormati mereka, kita agungkan mereka dengan cara yang benar sesuai dengan syariat, namun kita tidak boleh fanatik, kita tidak boleh asobiah, dan kita juga tidak boleh taklid kepada mereka, tetapi hendaklah kita membiasakan ya mengambil pendapat-pendapat mereka itu ya dengan rujukan-rujukan mereka, yaitu dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi serta asar para sahabat. Itu dulu barangkali yang bisa dijelaskan, ya semoga memberikan faedah untukku, keluargaku, dan seluruh daripada kaum muslimin. Ya mudah-mudahan. Dan ditutup diakhiri dengan walhamdulillahirabbil subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. لسوف أعود يا أمي أقبل رأسك